Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianto dengan NIM 111232133 dari Prodi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat fundamental di era digital, yaitu manfaat dan etika sistem informasi. Sistem informasi bukan lagi sekedar alat pendukung, melainkan inti dari operasi bisnis modern yang menggerakkan efisiensi, pengambilan keputusan, inovasi, dan kolaborasi di berbagai sektor. Namun, di balik manfaat besarnya, terdapat tantangan etika kritis seperti privasi data, keamanan cyber, hak kekayaan intelektual, dan keadilan akses teknologi. Kasus kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia dari BPJS Kesehatan pada tahun 2021 menjadi bukti nyata betapa pentingnya etika dalam sistem informasi. Mari kita eksplorasi secara mendalam apa itu sistem informasi, manfaatnya, komponennya, penyusunnya, serta prinsip etika yang harus dipegang teguh. Oke, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam suatu organisasi. Sistem ini merupakan kombinasi dari perangkat keras, hardware, terus ada perangkat lunak, software, basis data, jaringan komunikasi, manusia, dan prosesnya. Sistem informasi itu dirancang untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan yang strategis. Ada 5 komponen utama sistem informasi. Yang pertama itu hardware, perangkat keras, komputer, server, printer, perangkat jaringan yang menjalankan proses fisik. Yang kedua ada software, perangkat lunaknya. Itu fungsinya untuk aplikasi sistem informasi, program yang menginstruksikan hardware untuk melakukan tugas. Yang ketiga ada data, yaitu fakta mentah yang diproses menjadi informasi yang berguna. Yang keempat itu jaringan, network, infrastruktur komunikasi yang menghubungkan komponen sistem informasi, internet, intranet, atau LAN. Yang terakhir itu ada manusia dan prosesnya. Itu seperti pengguna, manajer, analisis, dan prosedur operasional yang menjalankan operasi sistem. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama itu ada TPS, Transaction Processing System. Itu ada pengguna utamanya seperti staf operasional. Fungsinya itu memproses transaksi rutin, pemesanan, pembayaran, dan inventaris. Yang kedua ada MES, Management Information System. Itu penggunanya ada manajer tengah, menghasilkan laporan berkala untuk monitoring kerja. Yang ketiga ada DSS, Decision Support System. Itu manajer menengah ke atas. Fungsinya itu mendukung keputusan semi terstruktur dengan analitik data. Dan yang terakhir itu ada ASS, yaitu Executive Support System. Penggunanya itu pasti eksekutif atau CEO, yaitu fungsinya untuk dashboard strategis untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Di sini kita ke manfaat sistem informasi. Sistem informasi memberikan 8 manfaat utama bagi organisasi dan bisnis modern. Oke, manfaat pertamanya itu adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengotomatisasi proses berulang seperti pemesanan, inventaris, dan pembayaran, mengurangi kesalahan manusia, mempercepat siklus kerja, dan menurunkan biaya operasional.
Yang kedua ada optimalisasi pengambilan keputusan. Memberikan akses cepat terhadap data relevan, analitik mendalam, dan prediksi tren, sehingga keputusan berdasarkan data bukan intuisi. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Alat terintegrasi seperti email, Slack, Zoom, Google Workspace memungkinkan tim berinteraksi lancar meski berbeda lokasi atau waktu, mempercepat penyelesaian proyek. Yang keempat ada peningkatan layanan pelanggan. CRM, Customer Relationship Management, memberikan akses cepat terhadap riwayat pelanggan, preferensi dan keluhan sehingga layanan lebih personal dan responsif. Yang kelima ada inovasi bisnis dan produk, membuka peluang model bisnis baru, e-komersial, fintech, subscribe, fitur inovatif, AI chatbot, rekomendasi personalisasi. Yang keenam ada integrasi data dan menghindari duplikasi. Database terpusat mencegah inkonsistensi data, meningkatkan akurasi dan memudahkan kolaborasi antar departemen. Yang ketujuh, dukungan e-bisnis dan e-komersial. Mengelola transaksi online, pembayaran digital, logistik dan relationship dengan supplier atau customer secara real time. Yang terakhir itu ada transformasi digital dan keunggulan kompetitif. Membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan daya saing, dan bertahan di era digital. Contoh penggunaan aplikasi manfaat sistem informasi ini. Di perusahaan retail Mendoret, menggunakan sistem inventaris real time untuk mengurangi stok kosong dan kelebihan stok. Efisiensi meningkat 30%. CRM merekam preferensi belanja pelanggan, menjadikan personalisasi promo meningkatkan penjualan 25%. E-commerce platform membuka channel penjualan baru, revenue meningkat sekitar 40%. Oke, selanjutnya ada peran sistem informasi dalam transformasi digital. Transformasi digital bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan strategis bagi organisasi yang ingin bertahan dan berkembang di era modern. Sistem informasi memainkan peran strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, merespon perubahan pasar lebih cepat dengan analitik prediktif, menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing, mendukung kerja remote atau hybrid pasca pandemi. Di sini studi menunjukkan perusahaan yang menerapkan sistem informasi manajemen secara efektif meraih keunggulan kompetitif signifikan dalam bisnis yang terus berubah. Apa itu etika dalam sistem informasi? Etika dalam IT mengacu pada prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku profesional teknologi, mencakup bagaimana data dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan bagaimana sistem dioperasikan. Sebagai kesimpulan, pertama, sistem informasi adalah fondasi digital bagi kemajuan bisnis modern. Terdiri dari 5 komponen: hardware, software, data, jaringan, dan manusia. Kedua, sistem informasi memberikan 8 manfaat kritis: efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis data, komunikasi dan kolaborasi, layanan pelanggan, inovasi bisnis, integrasi data, dukungan e-commerce, dan transfer digital. Ketiga, kemajuan teknologi harus diimbangi etika kuat berdasarkan 4 prinsip: privasi, akurasi, properti, dan akses. Keempat, keamanan cyber bukan pilihan, melainkan kewajiban moral melalui enkripsi, autentikasi, authorization. Sebagai kesimpulan, pertama, sistem informasi adalah fondasi digital bagi kemajuan bisnis modern. Terdiri dari 5 komponen: hardware, software, data, jaringan, dan manusia. Kedua, sistem informasi memberikan 8 manfaat kritis seperti efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis data, komunikasi dan kolaborasi, layanan pelanggan, inovasi bisnis, integrasi data, dukungan e-commerce, dan transformasi digital. Ketiga, kemajuan teknologi harus diimbangi etika yang kuat berdasarkan 4 prinsip:
privasi, akurasi, properti, dan akses. Kasus kebocoran data BPJS 279 juta orang adalah pelajaran berharga tentang konsekuensi kegagalan etika. Keempat, keamanan cyber bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral melalui enkripsi, autentikasi, authorization, dan edukasi pengguna. Kelima, pemahaman etika sistem informasi mempersiapkan kita menjadi profesional yang bertanggung jawab di era digital dengan integritas dan kesadaran dampak sosial teknologi. Mari kita gunakan teknologi secara bijak, etis, dan untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas perhatian Anda.